Oh iya. Oh ya. Apa solusinya? Rangka upaya kita untuk mewujudkan rencana pembangunan pertanian terpadu di Kabupaten Deri atau food estate, di mana food estate ini, pertanian terpadu ini adalah program pemerintah Deri yang diinisiasi oleh Pemkab Deri, oleh Pak Bupati, dan ini disambut dan didukung oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, karena kita melihat bahwa potensinya cukup besar di sini, dan kita juga melihat bahwa tren ke depan ini ketahanan pangan perlu terus dikembangkan dan kita pertahankan. Kita berharap dengan program food estate ini Deri menjadi lumbung pangan untuk Sumatera Utara, bahkan mungkin bisa mensuplai untuk daerah-daerah lain di Sumatera dan juga di Jawa, dan ini peluang pasarnya juga terbuka untuk ekspor. Tapi juga sekaligus kita membangun sebuah ekosistem. Maka pada hari ini kita pastikan bahwa food estate ini harus melibatkan semua stakeholder dari sisi pembiayaannya, sehingga tidak tergantung kepada APBD. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentu memfasilitasi dari sisi infrastruktur seperti pembangunan jalan, akses produksi ke jalan pertanian, embung dan lain sebagainya itu. Tetapi untuk penguatan modal kerja petani itu kita mendorong semua perbankan, dan hari ini hadir seluruh perbankan, baik itu Bank Sumut, Bank Mandiri, BNI dan juga BRI, semua hadir dalam rangka memperkuat pembiayaan untuk petani yang terlibat di dalam food estate ini dengan skema KUR. Jadi skema KUR itu kita yakini sangat murah, sehingga modal yang dikeluarkan oleh petani itu nanti betul-betul bisa bersumber dari perbankan. Selain itu, kita juga memastikan bahwa dari sisi pemasaran ada off-taker yang akan menjamin hasil-hasil produksi ini akan dibeli, diambil, dipasarkan lebih luas oleh off-taker. Sehingga dengan ekosistem ini diharapkan keberhasilan dari program ini akan berlanjut dan sustain, yang akan bisa memberikan nilai tambah. Kita juga ke depan akan memperkuat dari sisi kelembagaan, komitmen dari petani untuk berkooperasi, sehingga mereka yang memiliki lahan, mereka petaninya diusahakan dengan korporatisasi, dengan skala ekonomi, dengan yang berorientasi pasar, komoditas-komoditas yang berorientasi pasar. Dengan demikian nanti kesejahteraan petani itu bisa lebih baik. Selama ini kita evaluasi bahwa petani terjebak dengan pertanian konvensional, skala ekonominya sangat kecil, lalu terjebak dengan sistem ijon, rentenir. Nah, ini semua kita potong. Jadi ini bukan hanya berbicara pertanian saja, tapi ini berbicara tentang sebuah ekosistem transformasi pertanian menuju kepada pertanian yang memiliki teknologi dan juga dengan digitalisasi. Jadi ini harapan-harapan dari pemerintah provinsi, tentu maka kita mendukung, dan ini nanti akan kita juga sampaikan ke Kementerian Pusat pada Bapak Menteri Pertanian agar pemerintah pusat juga bisa mendukung ini. Harapannya apabila ini bisa terwujud dan bisa sustain, berkelanjutan, maka ini akan bisa memberikan kesejahteraan bagi petani di Kabupaten Deri, dan tentu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara juga akan lebih baik, khususnya dalam upaya kita mempertahankan kemandirian dan ketahanan pangan kita. Karena itu dukungan petani, dukungan masyarakat, kami sangat berharap dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyatakan mendukung, baik dari APBD maupun juga mengajak stakeholder OJK dan Bank Indonesia untuk bisa juga terlibat, sehingga semuanya elemen komponen bisa memperhatikan ini. Tingkat keberhasilannya kita akan wujudkan dengan bersama-sama. Seluruh potensi-potensi mitigasi risikonya kita coba mitigasi dengan baik, sehingga kita bisa yakin bahwa program ini juga bisa mensejahterakan masyarakat. Mungkin dari kita seperti itu. Kita sudah selesai beberapa kali rapat, tapi kita juga pengen aksi nyata. Kita akan ke lapangan. Dinas Pertanian kami juga sudah menyiapkan bibit bawang dan cabai dan burusanya. Nanti kita, Pak Bupati akan mengundang Pak Gubernur pada waktu momen
pesta jua-jua ya, pesta adat di daerah ini, itu sekaligus kita memukul gongnya untuk pencanangannya supaya ini kita mulai gitu. Walaupun masih banyak hal yang harus dipersiapkan karena ini tidak selesai di tahun 2022, ini berkesinambungan mungkin sampai di tahun-tahun yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Mungkin di awal pertama tadi Pak, Bapak melihat ada tanaman hortikultura dari Kabupaten Deri, ada kentang, Bapak tadi sempat lihat, ada juga oleh Pak Bupati. Ada nggak kira-kira potensi yang Pak di dalam produksi pertanian kentang dari untuk perburuan Sumatera Barat? Iya, artinya dari sisi geografis, Dairi kan memungkinkan untuk itu. Punya potensi yang luas untuk pengembangan tanaman pangan, khususnya hortikultura, juga sebenarnya tanaman perkebunan. Selama ini kopi sudah sangat terkenal. Tapi bahwa kita misalnya Sumatera Utara, kemarin itu kita inflasi karena cabai. Kita kekurangan suplai cabai. Nah ini sekarang kita gelakkan. Tapi bukan hanya cabai, bawang merah juga. Termasuk tadi kubis, termasuk misalnya kentang. Itu kan berorientasi ekspor sekaligus juga untuk konsumsi kita di lokal itu cukup besar. Jadi kami melihat potensi yang ada ini besar untuk bisa kita kembangkan, dan kita juga ke depan harus sampai dihilirisasi. Kita berharap dari sini nanti akan muncul saus tomat, cabai pasta, cabai kering, jadi tidak hanya cabai segar. Harapannya ke situ, hilirisasi yang akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Lakukan ini public private partnership. Jadi ada regulator, ada kami pemerintah, tetapi kita itu stimulan di depan. Ya tentu infrastruktur dasar saya titip ke Pak Kepala Biro seperti jalan dan lain-lain. Ya kan, jadi kami datang awal 1 tahun 2 tahun, tata kelolanya kita atur, pengembangannya kita atur, semua tanda tangan termasuk pemerintah begitu. Tetapi semua pihak itu harus kontribut, termasuk masyarakat. Masyarakat bukan sebagai objek, petani itu bukan sebagai objek, dia subjek. Kita tanya, kita bertanya kepada mereka, mereka lah pelakunya. Sebab yang kita kasih itu kail nih sekarang, tidak lagi kita kasih ikan di pupunya, enggak. Nah, jadi semua itu mereka paham betul. Tadi diajarin mungkin mulai pembukuan nanti dan lain-lain ya. Jadi mereka betul-betul pindah kuadran. Tetapi juga nggak cukup, ada sektor swasta. Ada sektor swasta yang kita harus ajak gitu. Tapi itu juga harus justify, harus masuk akal, karena mereka kan untung rugi. Walaupun perbankan itu ada unsur pengembangan wilayahnya, tetapi pada akhirnya mereka harus lihat ini bagus nggak bisnisnya. Jadi kita juga pemerintah harus meyakinkan, menjaga supaya ini konsisten, ya, terkawal gitu, ada payung hukumnya, ya, biar besok tahun depan tahun ini tetap ada gitu. Jadi ini yang sedang kita lakukan. Jadi kita harap KUR itu sebagai produk ekonomi yang maju, yang modern, ini yang berperan untuk menggerakkan ekonomi ini. Dan bagi saya, kalau lebih banyak lagi KUR masuk, itu berarti modal. Jadi di samping APBD, lalu kemudian konsumsi masyarakat, tetapi banyak kredit masuk, artinya ekonomi berputar, begitu. Apalagi tadi Kepala Biro bilang ini tidak hanya di farmnya, di hilirnya, ya, penciptaan nilai tambah produknya malah lebih tinggi gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih, ya, Dinas Perdagangan ada, Dinas Koperasi ada, Perindustrian ada, Kehutanan Perkebunan ini semua, SDA sumber daya air semua. Jadi kita berharap marilah kita sama-sama mendukung ini, ya, dan supaya niat yang baik, ya, dengan sistem yang baik dan kelembagaan yang baik, ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Membentuk ekosistem sudah kami lakukan sebetulnya kira-kira 1,5-2 tahun yang lalu. Itu dengan komoditi kopi dan jagung, di mana off-taker kita datangkan, petani, kelompok tani, lalu mitra yang mensuplai sarana prasarana. Kita berkumpul, ya, berjalan. Sekarang kira-kira sudah 2,5 juta bibit ditanam dengan sistem ini. Setelah terlihat masing-masing pihak terpercaya, karena ini butuh trust. Ya, petani percaya, ya, dengan petani percaya dengan pemerintah, bahwa pemerintah komit,
ya, menjaga ini tidak melepas begitu. Lalu kemudian kita extend dengan perbankan. Ya, kebetulan pemerintah pusat memberikan KUR, subsidi KUR. Nah, sekarang lebih kompleks lagi karena ada perbankan masuk. Nah, perbankan juga melihat ekosistemnya ada, mereka nyaman, mereka kemudian memberikan kredit kepada petani. Nah, kita rancang hitungan usaha taninya, kira-kira berapa kebutuhan kreditnya, lalu diluncurkan, dan sekarang sudah banyak petani yang mulai ambil kredit dengan ekosistem ini. Jadi kita sudah lakukan, makanya kita berani menawarkan ini ke Pak Gubernur dan ke Pak Menteri. Kita sudah tes. Nah, setelah kita presentasikan konsep ini, kita dapat kepercayaan di Parbuluan contohnya ya. Kita juga memilih petaninya. Ya, kita diskusikan dan kita ajak petani-petani yang komit. Nah, petani ini di bawah Bapak Kepala Desa, di bawah Pak Camat. Jadi para pejabat-pejabat kita ini juga harus involve. Nah, jadi komitmen Pak Kepala Desa, ya, kewirausahaan Pak Kepala Desa, lalu kemudian Pak Camat itu juga menentukan. Nah, sekarang sudah ada, kita lihat prosesnya sudah berjalan, maka kita senang hari ini Pak Gubernur mengirimkan Pak Kepala Biro untuk kita ketemu langsung di lapangan. Tadinya kita ketemu di kantor Pak Gubernur, kita bahas beberapa kali. Petani dan kelompok tani belum ikut loh. Nah, sekarang mereka bisa ikut sendiri, kooperasinya ikut, kita bicara. Kita ingin menunjukkan bahwa kita sangat serius. Nah, semua perbankan hadir loh, Bank Indonesia, OJK, beliau. Nah, kita ingin membuat petani kita tuh nyaman, bahwa kita memang bersama-sama melakukan ini. Jadi mudah-mudahan semua berjalan lancar. Tadi kita menyamakan pemikiran, lalu mendata kira-kira ada masalah nggak di lapangan. Lalu bagaimana kita saling kontribusi, ya, dipimpin oleh Pak Kepala Biro. Oke, ini ada gap di sini, bisa nggak tutup gitu ya. Begitu. Jadi tadi kita data semua, sudah ada komitmen. Nah, nanti komitmen ini kita akan tindak lanjuti, kita akan tanda tangan. Nah, itulah tadi saya usulkan di Pesta Jua-Jua. Nah, jadi komitmen yang sudah kita buat tadi kita catatkan, kita tanda tangan sama-sama di depan Pak Gubernur. Saya juga mohon kepada Pak Kepala Biro kalau bisa Pak Menteri ikut gitu, ya. Lalu kemudian kita tanam, kita action di lapangan. Kita langsung ke Parbuluan, ya, setelah jam kita tanda tangan seremoni di depan masyarakat, kita langsung tanam di Parbuluan begitu. Nah, jadi paling tidak ada 22 hektar itu jalan dulu proses. Tentu banyak yang harus kita lakukan untuk mendukung lebih besar, tetapi ini mesti jalan dulu, sehingga dari situ kita nanti bisa menyesuaikan lagi ritme kita. Nah, karena saya berterima kasih Pak Gubernur itu menunjukkan komitmen, mendukung dari berbagai aspek. Ya, tadi Pak Kepala Biro bilang ini bukan hanya urusan pertaniannya, ya, jadi banyak dinas yang ada, banyak sekali dinas yang tergabung begitu. Tadi diajak semua tuh tadi. Nah, itu nanti kita teruskan karena kita perlu melakukan penganggaran tahun depan 2024, 2025, karena ini harus menerus gitu, jalan terus, sehingga apa yang disampaikan Pak Kepala Biro itu bisa terwujud begitu ya. Jadi mungkin itu